Aisyah Surakarta. Saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang preeklamsi dan eklamsia pada Ibu nggih. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu. Jadi, preeklamsi adalah gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan adanya kandungan protein dalam urin ibu. Kemudian eklamsi adalah kelainan akut pada ibu hamil atau persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi yaitu hipertensi, kemudian adanya kandungan protein dalam urin ibu. Kemudian prinsip diet preeklamsi dan eklamsia. Yang pertama, energi dan semua zat gizi cukup dalam keadaan berat. Makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan, yaitu 300 kilokalori. Kedua, garam diberikan rendah sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. Penambahan BB diusahakan di bawah 3 kilo per bulan atau 1 kilo per minggu. Protein tinggi. Ketiga, protein tinggi, yaitu 1,5 gram per kilogram berat badan ibu. Kemudian yang keempat, lemak sedang. Sebagian lemak berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Yang kelima, vitamin cukup. Vitamin C dan B6 diberikan sedikit lebih tinggi. 6. Mineral cukup, terutama kalsium dan kalium. Yang ketujuh, berikan makanan yang disesuaikan. Yang ke-8, cairan diberikan 2500 ml sehari. Jadi ibu harus banyak minum air setiap hari. Yang selanjutnya, macam-macam dan indikasi pemberian diet preeklamsi dan eklamsia. Yang pertama, diet preeklamsi 1 diberikan kepada preeklamsi berat. Makanan berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam 1. Makanan ini cukup energi dan zat gizi lainnya. Yang kedua, diet preeklamsi 2 diberikan kepada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat. Makanan ini berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Makanan ini mengandung cukup garam dan zat gizi lainnya. Yang ketiga, diet preeklamsi 3 diberikan kepada pasien preeklamsi ringan. Makanan ini mengandung protein tinggi dan garam rendah, diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Makanan ini cukup semua zat gizi. Jumlah energi harus disesuaikan dengan kenaikan berat badan yang boleh lebih dari 1 kilo tiap bulan. Selanjutnya, makanan yang boleh dikonsumsi jika ibu memiliki riwayat eklamsia dan preeklamsia. Yang pertama, makanan tinggi kalium disarankan buah alpukat, pisang, bayam, ikan salmon, aprikot, delima, air kelapa, kentang, dan tomat. 2. Makanan kaya antioksidan sangat dianjurkan bu. Beberapa makanan yang kaya antioksidan adalah brokoli, bayam, kacang-kacangan, wortel, kentang, dan nasi merah. Yang ketiga, suplemen dianjurkan. Ibu harus mengkonsumsi suplemen seperti asam folat, kalsium, vitamin D, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E bisa menurunkan resiko terkena preeklamsia. Selanjutnya, makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Yang pertama, makanan terlalu asin harus dihindari bu. Jadi ibu kalau masak tidak boleh banyak garam. Yang kedua, protein harus dibatasi karena preeklamsia bisa meningkatkan kadar protein di urin, sehingga penting mengontrol asupan protein, yaitu
15-20% dari seluruh total asupan kalori ibu. Sudah Bu, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Materinya sudah selesai ya Bu? Ya. Nanti saya kesini lagi untuk memberikan materi lebih lanjut ya Bu ya.